Man ana, man ana, man ana laulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur. Dan alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah pada kita yang menjadi umatnya, yang insyaallah selalu mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga penonton selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, para bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang menonton video ini, di mana kita sudah berada di akhir dari dunia ini atau akhir zaman. Seperti yang Rasulullah sabdakan di dalam sabdanya, bahwa sesungguhnya umur umat muslim tidak sampai 1500 Hijriah. Dan kita lihat di luar sana sudah banyak terjadi maksiat-maksiat yang sudah merajalela. Banyak wabah-wabah yang sudah ada di sekitar kita. Maka dari itu tidak ada yang bisa kita andalkan selain Allah dan amal-amal yang kita perbuat, seperti pahala, seperti sholat, zakat, puasa, pahala dan dosa yang sudah kita perbuat. Tidak ada yang kita bisa andalkan kecuali Allah dan amal-amal kita, terutama Al-Quran. Mengapa Al-Quran? Karena Al-Quran akan mensyafaati para pembacanya dan para penghafalnya di yaumil hisab nanti. Dan Rasulullah pun pernah bersabda bahwa sesungguhnya seseorang yang tidak memiliki hafalan sama sekali dalam dirinya, maka dirinya seperti rumah yang kumuh dan yang ingin roboh. Maka dari itu saya mengajak kepada para penonton semua belajar Al-Quran. Selagi kita masih hidup di dunia ini, maka cepat-cepatlah kita belajar Al-Quran. Insya Allah hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kalamnya Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40 yang berbunyi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, yang artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka adakah orang yang ingin mengambil pelajaran? Di dalam ayat ini Allah bersungguh-sungguh bahwasanya Al-Quran sangat mudah dipelajari, tetapi hanya bagi orang yang mau. Maka jika ada seseorang yang belajar namun tidak bersungguh-sungguh, maka tanpa pertolongan Allah kita bukanlah apa-apa. Maka dari itu dalam belajar kita harus bersungguh-sungguh. Jika banyak orang yang di luar sana bisa, mengapa kita tidak? Tetapi yang paling terpenting, kita seharusnya berusaha saja. Karena Allah pasti tidak akan menyanyiakan perjuangan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, insya Allah. Kita sebagai umat muslim yang insya Allah selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, seharusnya orang-orang seperti kita bisa membaca Al-Quran. Mengapa? Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau dan rasanya enak. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti bunga raihan, baunya harum dan rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzal, tidak berbau dan rasanya pahit. Seharusnya
kita menjadi golongan-golongan orang yang menjadi buah utrujah, yang orang mukmin dan bisa membaca, yang pernah membaca Al-Quran. Kita tidak boleh menjadi orang-orang seperti digolongkan dalam buah kurma, hanya namanya dong orang mukmin tetapi tidak bisa membaca Al-Quran. Dan semoga kita tidak termasuk dalam bunga raihan dan buah hanzal, orang munafik yang bisa membaca Al-Quran atau tidak bisa membaca Al-Quran. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi kita umat muslim bisa membaca Al-Quran. Dan tentu kita jangan cuma bisa membacanya saja, namun kita harus bisa menghafalnya. Walaupun hukumnya menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah, tetapi ganjarannya sungguh luar biasa. Bagi para penghafal Al-Quran, maka orang tuanya akan diberikan pakaian dan mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinar matahari. Dan saat itu orang tuanya bertanya, mengapa kami diberikan pakaian ini? Dan Allah pun menjawab, karena anak kalian menghafal Al-Quran. Subhanallah. Dan tidak hanya itu, masih ada ganjaran yang lain bagi para penghafal Al-Quran. Bagi para penghafal Al-Quran, maka dia bisa menarik 10 ahli keluarganya yang dicap masuk neraka. Jadi misalkan adik kita, kakak kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang dicap masuk neraka, kita bisa tarik kembali dan memasukkan mereka ke dalam surga. Subhanallah. Dan mengapa? Karena kita menghafal Al-Quran. Semoga Allah memberkati para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ketika kita membaca Al-Quran pasti ada ganjarannya. Para penonton yang ingin tahu hadisnya, ya sudah, saya kasih tahu hadisnya. Yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian membaca satu huruf dari kitabullah, maka akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan pahalanya 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut bisa para penonton bayangkan jika kita hanya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masya Allah, sudah berapa banyak pahala yang sudah kita perbuat. Apalagi jika kita tadarus 3 juz, 4 juz, 5 juz, per juz. Masya Allah, lebih banyak lagi pahala yang kita buat. Maka dari itu saya mengajak para penonton yang ada di rumah untuk meluangkan waktunya untuk tadarus Al-Quran. Janganlah kalian mencari kesempatan untuk tadarus Al-Quran, tapi kalianlah yang mencari kesempatan untuk tadarus Al-Quran tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para penonton di rumah untuk menjadi amal, dan semoga menjadi pedoman pada para penonton di rumah. Tapi yang terpenting, tekadkan iman, takwa kalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan.